Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, sama-sama kami muliakan dan kita ta'zimi segenap para alim ulama, para asatid, para sesepuh, para ajengan, wabil khusus segenap keluarga besar DKM Musalla Al-Azhar. Dalam hal ini yang kami muliakan RT kita tercinta, RT Indra, para asatid kita yang sama-sama kita doakan meskipun beliau tidak hadir, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muhdi Ansari. Kita doakan guru-guru kita, aparatur pemerintah kita panjang umur, sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah ta'lim yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini cuacanya emang sedikit menggoda kita. Bagaimana saya tadi di jalan itu sudah dihembus dengan angin yang rupanya mirip-mirip hawa Lembang. Seliwer, seliwer. Terus ditambah lagi dengan modelnya sekarang ini rintik-rintik gerimis yang menyapa kita. Pak RT, kalau boleh jujur, malam-malam habis Isya udara mendukung, cuaca mendung, gerimis. Enaknya kalau malam hari ini duduk di pengajian atau duduk di rumah sambil Indomian. Ya kalau boleh jujur, enak mana? Enak aja makan Indomie. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dilihat dari cuacanya, suasananya, emang lebih enak kita di rumah daripada kita duduk di pengajian. Tapi hebatnya nih, ternyata yang ngundang bapak-bapak untuk hadir di Musalla Al-Azhar ini sebenarnya bukan pengurus, sebenarnya bukan Ki Muhdi, sebenarnya bukan MC, tapi sebenarnya yang benar-benar ngundang kita sehingga kita beneran nancep duduk di Musalla Al-Azhar itu Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa Ustadz? Iya. Kalau bukan karena undangan Allah, kira-kira apa bisa kita datang? Enggak bisa. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan untuk hadir duduk di majelis yang seperti ini. Ustadz, saya mah datang wajar Ustadz, wajar. Kenapa? Karena rumah saya dekat. Karena rumah saya mau tanya Pak RT, kira-kira apa yang setiap rumahnya dekat datang pengajian? Hah? Apa setiap yang rumahnya dekat di sini datang pengajian? Belum tentu. Apa kira-kira Ustadz, saya mah datang ke sini, emang saya ada kendaraan tuh motor? Belum tentu. Ya Pak, apa setiap yang punya motor datang pengajian? Kadang-kadang bukan hanya motor, punya
mobil. Tapi inilah kuasa Allah. Allah beri kita taufik sehingga malam ini meskipun hujan enggak jadi masalah, duduk memenuhi panggilan menuntut ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini dia. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa yang senantiasa ngagungin, mengagungkan, mengistimewakan syiar-syiar agama Allah, itu tanda orang-orang yang bertakwa. Tandanya kita bertakwa malam ini apa? Alhamdulillah. Masih ditakdir kita duduk di pengajian, duduk di majelis taklim, duduk di majelis yang seperti ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kalau mau disorot, mau kita lihat, lebih banyak mana orang yang hadir dalam pengajian seperti ini. Ahlan wa sahlan Ketua NU DKI Jakarta. Alhamdulillah bawa sesajen, mudah-mudahan diterima. Pak, kalau kita mau soroti, kita mau lihat dengan kacamata kita, lebih banyak mana yang hadir majelis sholawatan, majelis sholawatan, maulid Nabi, majelis sholawatan, sama majelis kajian kitab Safinatun Najah. Banyak mana? Sholawatan. Kayak malam hari ini biasanya guru kita Ki Haji Muslih, kita doakan beliau panjang umur. Biasanya ngajar di sini kitab yaitu Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi dan rasul, diceritain bagaimana sejarahnya, ilmunya mereka, adabnya, akhlaknya mereka di majelis ini. Dibanding majelis salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini di dalam kitab Fawaidul Mukhtara dijelaskan ada 2 majelis oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit dalam kitabnya Manhajus Sawi. Ada 2 majelis, Pak Jaka. Majelis ini satu majelis isinya zikir aja. Kan ada kan majelis seperti itu ya. Majelis istighatsah, zikir aja udah. Majelis Maulid Nabi, isinya zikir aja. Kan ada tuh yang zikir aja tuh. Allahu. Ada ya? Ada. Zikir minta istighatsah. Sama majelis yang di situ disebutkan ilmu syariat, makruh, sunnah, wajib, mubah, halal, haram. Dijelaskan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, lebih afdal mana, lebih bagus mana. Majelis maulid, majelis bagus, luar biasa. Sholawat, majelis bagus. Tapi kalau ditanya lebih afdal mana, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang jawab bukan saya, mohon izin. Yang jawab kita punya guru, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Ini sekarang beliau imam ahli fikih, imam pimpinannya para pakar fikih di era sekarang ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata beliau, lebih afdal kita duduk di majelis, di situ disebutin hukum Nabi Muhammad. Hukum halal, hukum haram, hukum sunnah, hukum makruh. Kenapa? Keluar dari situ kita membawa oleh-oleh dari pengetahuan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu enggak heran Pak Haji, kalau seandainya kita duduk di pengajian majelis taklim seperti ini, godaannya banyak banget. Karena diceritakan kalau kita duduk pengajian majelis taklim seperti ini, illa nazalat alaihimus sakinah. Turun ke kita ini ketenangan. Orang Pak kalau tenang, anugerahnya satu. Pak RT, orang tuh kalau udah tenang, anugerahnya satu, ngantuk.
Nyari pojokan yang paling enak, kakinya selonjorin. Iya. Jangan ditunjuk. Allahumma salli ala Muhammad. Lah enggak beneran. Orang yang duduk di pengajian itu nazalat alaihimus sakinah, tenang. Pak Jaka, tenang tuh mahal. Tenang tuh mahal. Makanya orang kalau mau tenang, mau tidur, sampai di apotek itu ada namanya pil buat tidur. Ada kan? Orang gak bisa tidur tuh namanya sakit apa ya? Insomnia. Kenapa dia gak bisa tidur? Banyak pikiran. Banyak yang dipikir sama dia kebanyakan. Sehingga gak tenang. Ketika dia gak tenang, gelisah. Susah ketenangan itu akan didapati di majelis ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya jangan heran kalau tetangga ngaji kita udah ngorok. Makanya kagak heran bawaannya ngantuk. Kenapa? Tenang, Pak. Di majelis ilmu inilah kita menemukan ketenangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu kita bersyukur nih malam. Alhamdulillah Allah kasih kita ketenangan duduk di majelis ilmu seperti ini. Ya Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan husnul khatimah. Karena orang wafat meninggal itu sesuai kebiasaannya, Pak. 2 hari yang lalu kita sama-sama ngelihat ada imam di Kalimantan. Itu imam rawatib Pak Jaka. Sholat ngimamin. Istiqomah. Enggak taunya Allah kasih rezeki. Door prize. Meninggal dalam keadaan lagi sujud. Viral itu kemarin. Ya Allah, sebagaimana udah ada contohnya. Imam yang biasa sholat wafat dalam keadaan sujud. Ya Allah, wafatin kita dalam keadaan ngaji. Amin. Amin. Indah enggak Pak RT wafat dalam ngaji? Mojok, peci giniin. Tidur. Nah. Jangan ada yang goyangin. Biarin aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebuah nikmat yang luar biasa kita wafat dalam keadaan menuntut ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa man yu'adzim, siapa orang yang gemar, senang dalam membesarkan syiar-syiar agama Allah. Dalam salah satu syiar agama Allah adalah yang pertama, kita senantiasa bangga sama syariat Islam. Tapi mohon izin, sekarang ini kita temukan di lingkup masyarakat kita, banyak yang bangganya bukan sama tradisi Islam. Contoh kemarin 31 Desember. Saya mau tanya, malam 1 Januari kemarin rame apa enggak? Meriah apa enggak? Petasannya banyak apa enggak? Yang jualan ayam, ikan, jagung banyak apa enggak? Petasan, trompet, anak-anak pada trek-trekan naik ke puncak, bawa gandengannya banyak apa enggak? Banyak. Itu syiar tradisi Islam apa bukan? Bukan. Tapi yang ngeramein, yang nyuksesin, yang nyatel petasan, yang bakar-bakaran, yang pada begadang sampai jam 12 malam itu orang Islam. Ini dia. Wa may yu'azzim sya'airallah, siapa orang yang dimana dia mengagungkan syiar, tanda, bendera-bendera syariat Islam, maka orang itu tandanya orang bertakwa. Maka saya mengucapkan ribuan syukur
kepada setiap majelis taklim, masjid, musola yang mengimbangi kemarin itu. Masjid ngadain malam 31 Desember, malam 1 Januari ngadain istighotsah, ngadain maulid. Kan ada tuh beberapa masjid ya. Ada tuh. Alhamdulillah di puncak Ata'awun ngadain tablik akbar maulid. Yang biasanya di puncak rame. Anak-anak muda naik, beli balon-balonan. Beli balon, paham ya? Beli balonan, pulang nyari nanasmu muda. Pak Jaka ingat zaman dulu ya. Loh, iya, diimbangi sama majelis maulid Nabi sallallahu alaihi. Kita bersyukur alhamdulillah. Masjid-masjid masih banyak tuh ngehimbau malam 1 Januari dibuat acara istighotsah ta'lim maulid. Yang ini luar biasa. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa may yu'adzim, siapa nih yang hatinya pengen ngidupin syiar-syiar agama Allah, tandanya orang yang begitu tuh, tanda-tanda orang yang bertakwa sama Allah. Makanya malam tahun baru 1 Januari sama 1 Muharram rame mana? Meriah mana? Gemuruh mana? 1 Januari. Ya Allah, kalau 1 Muharram petasan, iya kalau ada. Itu juga kalau nanggok dapat duit. Kalau nanggoknya nggak dapat duit, proposalnya nggak tembus, nggak ada pawai obor. Iya Pak. Iya Pak. Nggak ada petasan, nggak ada acara. Coba kemarin tahun baru, biar kata nggak ada duit, ngusahain bakar-bakaran depan rumahnya. Ada yang begitu tetangganya, PRT. Hampir gangan kita itu kayak PLTU Ancol, bakar apa aja, gembira, gemuruh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita mau gembira, kalau kita mau seneng yang dimana di situ kita patut untuk seneng. Haknya kita seneng apa? Oh, haknya kita seneng kita mau nyambut bulan Rajab, kita mau nyambut bulan Sya'ban, kita mau nyambut bulan Ramadan, seneng nggak apa-apa. Tapi yang kayak malam-malam seperti itu usahain biasa aja. Cuman Ustadz udah biasa dong. Kita ini biasa apa? Biasa kumpul. Orang anak-anak lagi libur, orang keluarga pada datang, jadinya kita kumpul. Kita makan-makan. Nah, kumpulnya makan-makannya niatkan. Jangan gara-gara kita kumpul ini untuk tahun niatkan kumpulnya kita ini untuk silaturahmi. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka duduknya kita ini dalam rangka menuntut ilmu. Yang kita ini nuntut ilmu di Al-Azhar setiap Jumat malam Sabtu dengan guru-guru kita di sini. Ya Allah, di sini ada jaminan, Pak. Jaminan untuk kita yang sergap ngaji. Apa jaminannya? Man ja'al mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihil Islam fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajah wahidah. Buat kita-kita yang senantiasa kontinu istiqomah ngaji seperti malam hari ini, mau kata hujan, mau kata geledek, datang duduk di pengajian. Kemudian dengan istiqomahnya datang setiap asal Jumat malam Sabtu datang aja duduk. Biar kata RT Indra salawatan, yang salawat ganti dari orang ganti HP, kan gitu biasanya. Capek orang salawatan ganti HP. Tapi datang aja duduk. Meskipun duduk di majelis taklim sambil dalam keadaan kagak paham, karena mohon maaf pemahaman orang kan macam-macam. Ada yang paham, ada yang belum langsung paham. Tapi jaminannya ini,
ketika istiqomahnya, kemudian istiqomah itu melahirkan sampai berjumpa dengan ajal, yaitu mati, maka orang tersebut, derajat orang tersebut dengan derajat para nabi dan rasul cuman berbeda satu derajat. Allahumma sholli ala Muhammad. Enak banget. Enak banget. Tapi istiqomah mahal. Continue itu berat. Enggak gampang. Cobaannya ada aja. Istiqomah. Yang ringan bukan istiqomah tapi istirahat. Gampang gak istirahat? Gampang banget. Tapi kalau istiqomah, nah ini dia. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala gambarkan keadaan kita para penuntut ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana sekarang ini jarang kita perhatikan. Jarang mendapatkan sorotan. Dari pandangan kita orang tua, dari pandangan kita para aparatur pemerintah, dari pandangan kita nih para tokoh. Apa? Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang ngaji menuntut ilmu. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di sini disebutkan Pak Ustaz, Pak Haji. Yarfa'illahu, Allah angkat. Allah angkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu apa yang dimaksud? Yang dimaksud supaya kita itu menuntut ilmu, belajar dari dalam kandungan sampai kita ke liang lahat. Yang dimaksud apa? Ilmu biologi. Yang dimaksud apa? Ilmu fisika. Yang dimaksud apa? Ilmu geopolitik. Yang dimaksud apa? Ilmu militer. Apa yang dimaksud utul ilma? Kan di sini ilma nih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syariat Nabi Muhammad. Ilmu sholat, tata cara sholat, yang membatalkan sholat, makruhnya sholat, mubahnya sholat. Bagaimana hukumnya air itu suci atau enggak. Bagaimana hukumnya najis mukhaffafah, mughalladah, mutawassithah. Bagaimana hukumnya tayammum, bagaimana hukumnya wudu. Bagaimana kalau kulit kita tersentuh yang bukan mahram, bagaimana kalau kulit kita tersentuh najis, bagaimana kalau ini tersentuh najasah, bagaimana hukumnya kita ini sholat di tempat yang tidak beralaskan sajadah. Nah ini ilmu nih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang kita tenang banget. Ya Allah, alhamdulillah Ustaz, anak saya sekarang ini Ustaz udah masuk SD negeri. Anaknya pinter kayaknya. Sekarang udah lanjut masuk SMP negeri, bangga banget. Kalau udah kena yang namanya prestasi SMP negeri, SMA negeri, Masya Allah. Selamat datang Babe, silakan. Bangganya bukan main. Tapi terkadang kita para orang tua pada lupa. Ini kira-kira anak saya wudunya udah paham belum? Sholatnya udah paham belum? Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Sahibuz Zubat, beliau mengatakan seperti ini, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang enggak didampingin sama ilmu, dia amal ibadah tuh tapi enggak didampingin sama ilmu, a'maluhu, amalnya mardudatun, tertolak, la tuqbalu, kagak diterima. Orang sholat Allahu Akbar, tapi di dalam sholatnya dia enggak tahu mana yang fardu, mana yang wajib, mana yang sunnah. Kadang-kadang mohon maaf, yang sunnah disangka
Wajib. Orang nggak tahu. Ngikut-ngikut doang. Saya dari kecil ya begini Ustaz, saya ngikut aja. Orang di musola ada jamaah, Allahu Akbar saya. Ngikut-ngikut doang. Duduk pertama, tahiyat pertama disangka wajib. Masih banyak daripada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang masih belum mengenyam pendidikan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lah semangatnya kalau anaknya udah masuk perguruan tinggi, nilainya kamlut, masuk dia di PNS. Tapi kira-kira bagaimana pengetahuan mereka dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam ayat ini Allah mengangkat tuh derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini dia yang harus benar-benar dipelajarin, kita nuntut ilmu. Makanya kadang-kadang saya itu ketika di Al-Azhar, bukan di musola ini, di Kairo sana, saya itu kadang-kadang kagum dengan teman-teman saya di kuliah. Saya sekarang ini umur ya masih di bawah 20 tahun lah. Itu Pak Haji, saya ngelihat di Al-Azhar itu teman sebaya saya di tingkatan kuliah itu ternyata ada yang usianya sampai 78 tahun. Dia mendengarkan pelajaran dari syekh itu pakai alat bantu pendengaran. Jalan ke kuliah sampai dengan ada tongkat 4 itu. Itu jalan. Saya mau tanya ke beliau, ya am, duhai pamanku, duhai orang tuaku. Sampai ini layaknya udah istirahat di rumah. Mainan cucu di rumah udah. Kenapa kok sampai ke sini? Sampai ngikut-ngikut kuliah, panas-panasan, ngikut antri ujian, kok begini? Apa jawabnya? Saya ini juga masih semangat untuk nambah ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Semangat saya ini setinggi umur saya. Lah ini yang sulit didapatkan. Kadang-kadang kalau udah berumur, udah gak mau dah tuh ngaji. Udah jarang. Tapi lihat, Allahumma sholli ala Muhammad, dalam semangat menuntut ilmu. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Makanya di sini ada 5 perkara, khamsun. Ada 5. Mautuhum naqsun, yang bila mana mereka kalau meninggal ini serasa ada yang kurang. Kan ada tuh kalau orang wafat, nih kayaknya kalau ada Pak Haji pengajian makin makmur nih. Ini kayaknya kalau ada dia nih, kalau ada si fulan nih, sendal gua hilang nih. Ya kan ada yang gitu ya. Syukur deh, alhamdulillah si fulan tuh udah gak ada. Tengah malam udah gak ada yang rame nyekek botol. Syukur. Kan kadang ada orang meninggal digituin. Ya. Ada orang yang ketika meninggal, coba ada tuh babeh tuh, pasti gangan kita aman. Coba Bang Jaka masih ada panjang umur, pasti warga gak ada yang lapar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada 5 perkara yang ketika kalau kehilangan mereka ini sulit nyari gantinya. Siapa mereka? Yang pertama di sini, yang pertama muallimul Quran. Orang yang senantiasa ngajarin Quran. Guru alif-alifan.
Mohon izin, mohon maaf. Sekarang banyak orang ahli pidato, ahli ceramah, tapi kalau di cross check Al-Qur'annya masih amburadul. Ada apa enggak? Banyak. Coba lihat dulu guru-guru kita tuh yang ngajarin Quran. Idhar, idgham, iqlab. Galaknya bukan main. Asal kita gak bener idharnya langsung kalau bahasa kampanye diselepet. Diselepet, dipukul, dicubit sampai biru. Tapi dicubitnya itu, dipukulnya itu ngebekas sampai tua. Akhirnya kita kalau nun mati ketemu alif, oh ini idhar. Nun mati ketemu ba, oh ini iqlab. Keinget muallimul Quran, orang yang senantiasa guru ngajarin Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya sekarang Jepang bikin teknologi. Apa teknologinya? Mereka ngerancang satu robot yang robot itu mengetahui segala macam ilmu. Itu Jepang tuh. Mau bikin satu robot, satu teknologi yang dia tahu segala macam ilmu. Nanya apa aja. Ya kan kalau kayak sekarang aja udah kebukti itu Google. Pencet dah tuh Google, mau nanya apa keluar? Keluar nggak? Keluar. Oke Google. Ah, mau apa tuh? Warung nasi paling enak, diarahin ke Bang Jack. Iya kan betul. Nanya apa aja di Google, dijawab nggak? Dijawab. Jepang sekarang sedang mengembangkan. Apa yang dikembangkan? Kepengen mengembangkan satu robot teknologi yang mereka itu apa aja bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi yang mau saya tanya satu. Kalau seandainya itu jadi robot yang begitu spektakuler, apa bisa ngegantiin guru yang ngajarin akhlak budi pekerti sama kita? Gak bisa. Kalau kita belajar mungkin bisa kita baca buku, mungkin bisa kita baca kitab. Tapi kalau kita belajar akhlak harus dengan guru. Kalau kita itu mau belajar lihat guru kita. Guru kita itu kelihatan dilihat, guru kita aja udah bisa bikin hati kita adem. Tingkah tanduk guru bisa nyontohin, oh iya ya guru ya. Guru itu selalu hatinya dermawan, ngasih. Oh iya guru ya, benar-benar perhatian. Lu awas sampai kagak ngaji lu sampai kagak ngaji. Yang bisa itu hanya guru. Makanya guru nggak akan bisa tergantikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau mau belajar agama, kata Nabi SAW, kalau kita mau belajar agama, lihat dulu dia gurunya siapa. Belajar agama, lihat gurunya siapa nih. Mondok di mana nih. Belajar di mana nih. Dia ngambil ilmu ke situ. Jangan asal belajar. Mohon izin, yang pakai sorban belum tentu ulama. Iya. Yang pakai sorban belum tentu ulama. Bisa jadi mbah dukun. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama, meninggalnya bakal sulit. Kan kayak guru ngaji, guru Iqra, guru Quran. Kita inget tuh, kalau di Madura enggak ada orang Madura ya. Kalau di Madura tuh namanya guru tulang. Guru tulang itu guru inti. Khusus ngajarin Iqra, khusus ngajarin tajwid. Itu kalau wafat, kalau meninggal sulit nyari gantinya. Mohon izin, mohon maaf. Jangan kesinggung nih. RT kalau mati yang siap ngegantiin banyak apa enggak? Banyak apa enggak? RW kalau mati banyak yang mau gantiin. Lurah, bupati, gubernur, presiden. Mereka kalau mati nggak ada umur yang mau gantiin banyak, sampai debat capres berapa season. Betul. Asam sulfat sudah disebut. Untuk apa? Untuk ngerebut kursi RI 1, rebutan. Betul? Betul. Saling serang. Sorry ye.
Allahumma shalli ala Muhammad. Iya kan? Untuk rebutan. Tapi untuk rebutan jadi guru ngaji, rebutan jadi guru. Khamsun, ada 5. Yang wafatnya mereka itu dunia kita terasa kurang. Yang pertama muallimul Quran. Yang kedua siapa? Al-Farisus Suja. Orang pemberani, pahlawan. Itu sulit nyari gantinya. Sulit nyari gantinya. Contohnya siapa? Contohnya kita nih kalau di Indonesia punya pahlawan Jenderal mohon maaf deh, Jenderal Sudirman itu gambarnya nggak gede kayak saya ini. Beratnya kurang lebih 50 kilo. Jenderal Sudirman itu kecil. Jenderal Sudirman badannya kecil. Dan beliau ini punya kekurangan. Apa? Paru-parunya setengahnya ini kena penyakit kronis. Paru-paru beliau ini. Dan ginjal beliau ini yang aktif cuma 1. Tapi Pak Haji mohon izin, Jenderal Sudirman itu kalau udah ekspansi antar pulau, berenangnya itu Pulau Jawa, Sumatera dia pakai berenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenderal Sudirman bertahan di hutan Kalimantan itu, yang terkenal sama anakondanya itu, bertahan 40 hari 40 malam tanpa akses makanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenderal Sudirman. Pak Jenderal, kok bisa sampai itu dalam keadaan sakit yang begitu berani ketemu Belanda dan gak mati? Jenderal Sudirman riwayatnya bukan wafat, matinya bukan ditembak Belanda. Mohon maaf. Jenderal Sudirman gak ditembak Belanda. Jenderal Sudirman gak dipersekusi Belanda. Jenderal Sudirman itu wafat dalam keadaan terhormat. Kenapa? Apa kata Jenderal Sudirman? Saya setiap ekspansi keluar masuk hutan Sumatera, masuk Kalimantan, masuk Pulau Jawa, saya ketemu musuh, saya ketemu hewan buas, 2 saya jaga. Apa 2 jenderal? Yang pertama saya jaga selalu wudu, yang kedua lidah saya nggak pernah berhenti untuk selawat. Jenderal ini khamsun, ada 5 orang kalau meninggal susah nyari gantinya. Salah satunya pahlawan pemberani. Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi menang perang salib ketika itu. Seluruh pasukan Islam tunduk. Ulamanya udah tunduk. Syekh-syekhnya udah tunduk. Tapi bangkit Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu. Dari Mesir dia gerakkan terus ke Sudan, terus ke Turki, terus ke Oman, terus ke Jordan, terus ke Dubai, sampai berhenti di Mesir lagi. Dia bikin benteng Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu. Dia paksa mundur pasukan salib. Dan ketika itu pasukan salib bertekuk lutut di bawah komando Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang berani kayak begitu sekarang udah jarang. Ngelihat saudara-saudaranya dibantai di Palestina, anak kecil disembelih, perempuan dipersekusi, dilecehin. Jarang ada presiden bilang, saya pimpin perang. Ada enggak? Jarang. Paling saya mengkecam. Iya. Makanya yang nomor 2 Al-Farisus Suja. Pahlawan yang pemberani. Pahlawan-pahlawan kita dulu. Kalau Jakarta terkenal Ki Haji Nur Ali. Bekasi. Luar biasa itu. Enggak ada takutnya lawan Belanda. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang ketiga Al-Ghaniyul Karim. Nah ini yang susah nih. Al-Ghaniyul Karim apa? Orang kaya tapi enggak pelit. Nah. Susah kan? Kalau udah enggak ada, kalau masih ada alhamdulillah. Kalau udah enggak ada nyari gantinya sulit. Kaya berani. Orang kaya berani.
Pengajian udah RT Indra, saya yang tanggung semua konsumsinya. Saya mau bungkus, kurang berapa yang datang nih? 20. Bang Jet, bungkus 20 nasi uduk. Lauknya ayam sama jengkol. Saya yang tanggung. Nyari orang kaya yang kayak begini sulit. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul? Al-Ghaniyul Karim. Orang kaya tapi enggak pelit. Kalau orang kaya pelit ada apa enggak? Banyak. Kaya pelit, mergehese. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-alimul amil. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Orang alim yang enggak berubah fatwanya. Orang alim yang senantiasa jadi panutan umat. Orang alim yang gak berubah. Tersiang bilang halal, agak sorean datang amplop coklat tebel banget bilang makruh lah. Bagaimana caranya ntar gua akalin dah dalilnya. Nah, ini dia. Orang alim yang amil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dulu kiai-kiai kita tuh segen-segen banget. Wibawa banget. Kiai-kiai kita dulu, orang kalau udah ketemu kiai, nyungkemnya bukan main. Enggak berani asal ngomong depan kiai. Punya wibawa kiai kita. Kenapa? Kagak bisa sobok. Dia mengamalkan ilmunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu kalau udah meninggal tuh orang alim yang amil itu sulit dicari. Susah dicari. Kemudian yang terakhir, yang kelima, apa? Mautuhum naksun. Wafat mereka ini merupakan kesedihan untuk dunia. Apa? Imamun adil. Imam yang adil. Pemimpin yang adil. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba sekarang pemimpin kayak Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu didatangi oleh anaknya malam-malam. Ketika didatangi oleh anaknya, "Nak, ada apa, Nak?" "Bah, saya mau bicara." "Urusan negara atau urusan rumah?" "Urusan rumah." Dimatiin lampunya. Lampunya dimatiin. Silahkan ngobrol. Kalau urusan rumah, ada apa, Nak? Ampe lampu kagak berani make. Zaman sekarang pemimpin, pejabat, caleg-caleg yang masang foto begitu nggak kira-kira? Amin ya Rabbal. Lihat, imamun adil, pemimpin yang benar-benar adil. Ini kalau udah meninggal itu dunia terasa kurang. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau jadi pemimpin, alhamdulillah kayak PRT Indra jadi pemimpin di lingkungan. 1 hari, jangan 1 hari, 1 jam. 1 jam. Pemimpin yang adil 1 jam itu lebih afdol dari sholatnya 1000 rakaat orang yang ibadah. 1 jam, pemimpin adil, benar-benar adil. Ngelihat mana rakyatnya, mana anggotanya. Makanya digambarin tuh oleh Nabi SAW. Nabi itu sampai beliau 5 hari enggak makan. Beliau di dalam perutnya itu 4 batu. Kenapa tiap malam nanya, "Duhai Ali, yang itu udah makan belum? Oh, yang di sana udah dapat belum? Yang di sini belum ya Rasulullah." Nabi enggak makan. Nabi enggak makan sebelum umatnya makan. Ada pemimpin kayak gitu sekarang? Pemimpin. Nabi SAW 5 hari SAW diikat batu. Ini dia pemimpin. Makanya jihadnya pemimpin yang adil ini luar biasa. Kayak kita nih penceramah,
Ceramah sini, ceramah situ. Diundang sini, diundang situ. Tutup Alexis, bubarkan Alexis. Ceramah 10 jam. Ustadz Mubarak 10 jam ceramah non-stop, live. Ketutup gak kira-kira Alexis? Gak bakalan. Malah Ustadz Mubarak digodain. Sini aja lah Pak Haji. Murah buat Pak Haji, murah, barokahnya aja, barokah. Berkahnya aja. Ya Pak RT. Tapi kalau pemimpin yang adil, mohon izin, anak nggak kampanye ini. Anies Baswedan kemarin ketika gubernur keluarin satu surat, namanya keputusan gubernur ya, Pergub. Keluarin satu surat, tanda tangan satu, ketutup apa enggak? Ketutup apa enggak? Tutup. Ceramahnya Ustadz 10 jam sampai mulut bebusa, sama tanda tangannya satu Anies Baswedan, lebih dikenal, lebih dianggap tanda tangan pemimpin. Inilah pemimpin yang adil. Maka dari itu kita ikhtiar, Pak Haji. Sebentar lagi kita akan mengalami pesta rakyat 5 tahun sekali. Jangan terlalu tegang. Beda pilihan biasa. Beda pilihan biasa. Maka dari itu jangan sampai kalau kita beda pilihan, kita itu satu sama lainnya kagak teguran. Oh, mereka juga yang bertiga itu kalau udah jadi satu sama lainnya jadi koalisi lah, lu menteri aja dah menteri. Ya kan gitu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kan kejadian. Udah. Nah, makanya ayo yang akur, jangan sampai ribut, jangan sampai berantem. Ini biasa 5 tahun sekali. Yang penting kita aminkan aja dulu. Amin ya Rabbal. Paham ya? Paham ya be? Yang kita aminkan dulu ya. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan tenang, tenterang, aman. Bisiril Fatihah. Silahkan Pak Haji, bila mana ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri taklim kita pada malam hari ini. Silahkan bila mana ingin bertanya. Siap, ada yang mau nanya? Lagi kosong. Baik, kita doakan mudah-mudahan ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini ya Allah, yang punya sakit Allah kasih sembuh. Amin. Yang punya hajat duniawi ukhrawi Allah kasih gobul. Ya Allah, yang punya anak-anaknya jadi anak-anak soleh solehah. Ya Allah, yang punya rumah tangganya biar jadi sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, yang punya utang malam ini lunasin ya Allah. Ya Rabbal. Mudah-mudahan kita bentar lagi nyambut bulan Rajab. Sebentar lagi kita nyambut bulan Rajab. 1 minggu lagi kita nyambut bulan Rajab. Rajab kita sambut, Sya'ban kita sambut. Mudah-mudahan kita semuanya bisa nyicipin Ramadan. Amin ya Rabbal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.